Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini aku mau coba cerita tentang pengalamanku sama kalian ya. Semoga dari pengalamanku ini ada yang bisa kalian ambil nilai positifnya dan bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Jadi singkat ceritanya aku mau ceritakan dari awal aku masuk ke Jepang ya. Jadi dulu itu setelah lulus kuliah, aku itu mengikuti program namanya program EPA, Economic Partner Agreement gitulah. Pokoknya ini program antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia dalam bidang medis. Khususnya ada dua jenis, yaitu sebagai perawat medis dan perawat lansia. Bisa masuk jadi perawat medis asalkan punya pengalaman kerja di rumah sakit di Indonesia minimal 2 tahun. Tapi kalau kayak aku, setelah lulus dari kampus langsung ikut program EPA, itu bisanya jadi perawat lansia atau lebih dikenal dengan caregiver gitu ya. Itu cerita singkatnya kayak gitu. Nah, aku itu EPA angkatan 9, yang mana EPA itu dimulai dari 2008. Itu EPA angkatan 1 ya. Nah, aku angkatan 9 itu di 2016. Aku mengikuti pelatihan bahasa Jepang dari nol itu di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, selama kurang lebih 6 bulan. Setelah lulus semua aman, MCU aman, aku pindah langsung ke Jepang. Tepatnya di daerah Toyota, Nagoya juga sebenarnya. Di situ 6 bulan lagi. Setelah udah aman semua, pelatihan selesai, kami disebar ke seluruh Jepang. Dan aku kebetulan dapat di daerah Yamaguchi. Gitu ya. Singkat ceritanya, setelah aku menjalani setahun, 2 tahun, 3 tahun, aku bisa mengikuti yang namanya ujian negara perawat lansia di Jepang, atau lebih dikenal dengan Kaigo Fukushishi Kokashiken. Ya. Yang mana persyaratan untuk bisa ikut ujian ini, pertama harus punya pengalaman kerja sebagai tenaga kaigo minimal 3 tahun. Persyaratan kedua harus punya sertifikat Jitsumusha Kenshu. Kayak gitu. Jadi Jitsumusha Kenshu kayak pelatihan praktek gitu loh Ini yang benar kayak gini, yang benar kayak gitu, sama ada ujian-ujian lainnya. Kayak gitu. Nah, di EPA, aku mengikuti ujian Kokashiken untuk pertama kalinya. Dan ternyata belum rezekiku untuk lulus. Di situ aku memutuskan untuk langsung pindah ke visa Tokute Gino. Kebetulan visa Tokute Gino seingatku itu disahkan di tahun 2019 ya. Dan aku mengalami kegagalan pertama ujian Kokashiken itu di 2020. Jadi dari hasil ujianku ternyata hasilnya tidak terlalu buruk. Walaupun tidak lulus, tapi nggak buruk-buruk kali. Dan kan kalau ujian Kokashiken itu ada per bab-babnya gitu. Kalau bahasa Jepangnya kamoku. Nah, setiap bab kalau tidak ada nilai 0 dan nilainya juga tidak terlalu buruk, itu bisa langsung mengambil visa Tokute Gino, terkhusus anak EPA gitu ya. Jadi aku visa Tokute Gino. Di visa Tokute Gino itu di tahun 2021-nya aku ikut ujian Kokashiken untuk kedua kalinya dan aku mengalami kegagalan lagi. Di tahun depan aku coba lagi di tahun 2022 dan aku mengalami kegagalan lagi. Jadi total aku sudah mengalami kegagalan sebanyak 3 kali ujian Kaigo Fukushishi Kokashiken. Dibilang malu, sangat malu. Kenapa? Otomatis di tahun 2020 teman-temanku sudah lulus semua. Di 2021 aku disalip sama kohai-kohaiku sama EPA 10. Di tahun 2022 aku disalip lagi sama kohai-kohaiku atau junioranku di angkatan EPA 11. Ya Jadi udah 2 kali aku disalip sama kohai-kohaiku. Jujur, di video ini aku mau sampaikan sama kalian semua
Alasanku pulang ke Indonesia di tahun 2022 bulan 4 memang salah satunya karena ada faktor urusan yang harus kuselesaikan di Indonesia. Tapi salah satu faktornya adalah ya karena jujur aku malu. Udah 3 kali nggak lulus, sedangkan junior aku udah pada lulus semua. Di tahun 2022 bulan 4 aku memutuskan pulang ke Indonesia. Dan aku sempat bekerja di salah satu klinik Jepang sebagai perawat penerjemah di Jakarta Selatan. Nama kliniknya klinik Takenoko. Kalian bisa searching. Di klinik itulah aku bekerja sampai di tahun 2023 bulan 11 kalau nggak salah weh. Nah, di situ aku memutuskan untuk kembali ke Jepang lagi. Karena aku sadar bahwasanya ternyata kesempatanku untuk mengikuti ujian negara Kaigo atau Kaigo Fukushishi Kokashikeng masih sangat terbuka luas. Karena setidaknya selama aku di Indonesia aku sudah merenung, aku sudah menyesali semua kesalahanku. Salah satunya kenapa aku bisa gagal sampai 3 kali, ya karena aku nggak fokus dalam belajar. Aku terlalu banyak main-main HP, game online segala macam. Jadi di situ aku menyadari itu dan aku memutuskan untuk kembali berangkat ke Jepang dengan sisa visa Tokutei Ginoku hanya 3 tahun. Dan alhamdulillah ada salah satu panti di Nagoya yang mau menerima aku dengan kondisi aku visa Tokutei Gino sisa 3 tahun. Aku tidak punya SSW, aku tidak punya JLPT, hanya bermodalkan pengalaman kerja selama di program EPA dan Tokutei Gino yang 2 tahun gitu. Jadi di situ aku menyadari salah satu kesalahanku kenapa aku bisa gagal 3 kali di ujian sebelumnya, yaitu karena ternyata aku tidak bisa kalau harus memaksakan diri untuk belajar sendiri. Fokus belajar sendiri itu aku nggak bisa. Jadi ya aku harus ada yang bimbing, harus ada yang mengarahkan. Tepatnya di 2024 di bulan 6 aku ingat banget bahwasanya aku dikenalkan sama temanku, ada salah satu grup belajar namanya Kaigo Lab. Diperkenalkan aku sama Kaigo Lab, aku mulai mengikuti Kaigo Lab, belajar di situ. Jalani sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai menjelang mau Kokashikeng. Di tahun 2025 bulan 1 kemarin, aku mengikuti ujian Kokashikeng Kaigo Fukushishi Kokashikeng. Susah banget ngomongnya ya, belibet bibirku. Untuk yang keempat kalinya. Jujur, di umur segini dan sudah 3 kali gagal, sebenarnya rasa percaya diri itu udah gak ada. Tapi aku sadar kalau nggak dicoba nggak akan tahu gimana hasilnya. Bermodalkan hasil belajar di Kaigo Lab dan support doa dari semua pihak, alhamdulillah aku selesai menjalani ujian di bulan 1 itu. Jadi kalau setelah kita ikut ujian Kokashikeng, ada namanya Jiko Saiteng, yang mana kita bisa mengecek langsung secara mandiri hasil ujian kita. Yang tentunya di saat kita ujian, di lembar soalnya kita bisa menuliskan jawaban-jawaban kita tadi. Karena kan lembar soalnya itu bisa dibawa pulang. Tapi kalau lembar jawabannya itu dikumpulkan, nggak boleh coret-coret. Lembar soalnya boleh dibawa pulang gitu sih. Gitu ya. Ulangi lagi, soalnya boleh dibawa pulang, lembar jawabannya ya harus dikumpulkan lah gitu. Nggak boleh dicoret-coret. Oke. Hasil dari Jiko Saitengku ternyata tidak sesuai harapan. Ya. Di situ aku udah mulai kecewa. Mungkin aku bakal gagal untuk keempat kalinya. Aku cuma bisa
pasrah, berserah diri, hanya bisa berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kejutan atau memberikan rezeki kelulusan di tahun 2025 ini, di percobaanku yang keempat kalinya. Singkat cerita, jatuhlah hari di mana pengumuman itu akan di-share di website resmi Sikeng Senta atau apa sih namanya lah. Sikeng Senta itu bahasa Indonesianya opo kuwi lho lah. Kalian tulislah nanti di kolom komentar ya, minta tolong aku bantu. Secara mengejutkan, alhamdulillah weh. Tepat di bulan Ramadan, rezeki anak istriku, alhamdulillahnya Allah memberikan rezeki kelulusan samaku di tahun 2025, tepat di bulan Ramadan. Alhamdulillah aku lulus weh. Setelah percobaan berkali-kali, perjuangan belajar bertahun-tahun, sekali gagal, coba lagi, 2 kali gagal, coba lagi, 3 kali gagal, sempat udah nggak mau coba, tapi aku sadar kesempatan masih terbuka, aku coba keempat kalinya. Alhamdulillah, apa yang aku impikan selama ini weh, tercapai. Sampai ngeredek nih ya tapak tanganku weh. Jadi weh, dalam video ini sama sekali aku nggak ada niatan mau kelihatan sok menggurui kalian ataupun mau kelihatan sombong, pamer sama kalian. Enggak weh. Kalau tadi aku sekali percobaan Kaigo Fukushi Shikoka Sikeng langsung lulus, mungkin itu ada faktor pamer. Mungkin. Ya. Tapi ini aku di percobaan keempat kalinya. Kutanya sama kalian, segitu banyaknya aku coba baru lulus, apa yang mau aku pamerkan weh? Ya weh ya. Jadi tujuanku buat video ini cuman mau sampaikan sama teman-teman semua, terkhusus untuk teman-temanku semua yang tahun 2025 ini sama-sama bareng-bareng sama aku Koka Sikeng kemarin, tapi belum dikasih rezeki kelulusan sama Allah. Aku mau mengingatkan sama kalian ya weh ya, tetap semangat belajarnya. Bismillah. Ingat weh, aku aja bisa mendapatkan rezeki kelulusan ini bukan di percobaan pertama atau kedua. Percobaan keempat kalinya baru aku bisa mendapatkan kelulusan ini. Jadi untuk teman-temanku yang tahun ini belum lulus Kaigo Fukushi Shikoka Sikeng, jangan berkecil hati ya weh. Akan ada masanya kalian nanti lulus di momen terindah. Percaya sama aku. Bukan berarti aku menyuruh kalian ya nyantai-nyantai aja gitu. Bang Wawan aja 4 kali baru lulus, aku baru sekali nggak lulus, santai-santai aja lah. 2 kali 3 kali bisa. Enggak weh. Ya tetap semangat belajarnya. Kalau bisa lulus pertama kali sangat luar biasa. Kalau bisa lulus di percobaan kedua kalinya luar biasa. Bisa lulus di percobaan ketiga kalinya, kalian mantap. Bisa lulus percobaan keempat kalinya, alhamdulillah. Bisa lulus di percobaan kelima kalinya, ya itu kalian buatlah nanti kata-katanya sampai ke 6, ke 7, ke 8. Kalau ku turuti sampai nggak habis itu weh. Tapi ya intinya, kalau aku pribadi, salah satu kehilafanku kenapa di percobaan 1, 2, 3 bisa gagal, ya karena memang aku tipe orang ternyata yang nggak bisa belajar sendiri. Aku nggak bisa fokus kalau belajar sendiri.
Makanya aku diperkenalkan sama Kaigo Lab. Alhamdulillah aku ketemu circle yang sangat support dan kita belajar bareng-bareng. Aku dibimbing, aku diarahkan bagaimana cara belajar yang bagus. Alhamdulillah giliran aku tahun ini mendapatkan kelulusan sebagai Kaigo Fukushishi. Ya walaupun belum Toroku ya. Kalau udah Toroku sebenarnya nanti baru aku bisa ngaku sebagai Kaigo Fukushishi. Kalau sekarang belum, karena aku belum Toroku. Tapi yang pasti aku udah mendapatkan kelulusan ini di momen terindah. Aku berdoa semoga tahun depan giliran teman-teman semua mendapatkan kelulusan di momen terindah tersebut. Kurang lebih kayak gitulah pengalaman yang bisa aku kasih untuk teman-teman. Sekali lagi, tujuan utamaku buat video ini selain mengucapkan selamat untuk teman-teman yang lulus pada tahun ini, kalian luar biasa, dan selamat mengemban tanggung jawab baru. Dan yang terpenting, untuk teman-teman yang belum lulus, jangan berkecil hati, tetap semangat, lanjutkan belajar kalian, karena percayalah, kesempatan masih terbuka lebar untuk kalian. Aku pribadi contohnya. Jadi kalau di saat kalian merasa udahlah, kalian boleh sharing sama aku. Kalian boleh tulis di kolom komentar, kalian boleh DM di Instagram, kalian mau nanya apapun sama aku, insya Allah bakal aku jawab semampuku dan sepengetahuanku. Jangan pernah merasa sendiri ya Kita di kampung orang ini kita bareng-bareng, kita saling bantu, kita saling berbagi informasi. Oke sehat-sehat kalian semua. Ingat kata Abang Zawin, komika terkenal di Indonesia, kesempatan memang tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba. Aku Wawan Siagian, sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.